Selamat datang di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita akan menyeberang jauh dari daratan menuju ke lautan Jepang. Laut yang bagi masyarakat pesisir bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga tempat bersemayam makhluk gaib yang menakutkan. Laut selalu menyimpan misteri, ombak yang gelap, kabut yang turun tiba-tiba, dan suara-suara asing dari kedalaman. Di balik itu semua, ada legenda yang sudah diceritakan sejak berabad-abad lalu. Legenda tentang arwah seekor paus raksasa yang diburu, dibunuh, dan tidak pernah tenang. Ia kembali ke permukaan bukan sebagai makhluk hidup, tetapi sebagai kerangka yang berenang dalam gelap. Mereka menyebutnya Bake Kujira, Huajing, paus hantu. Malam ini, kita akan membicarakan bagaimana legenda ini lahir, apa arti penampakan Bake Kujira bagi masyarakat Jepang, dan mengapa hingga kini ia masih dianggap sebagai salah satu yokai laut paling menakutkan. Jadi, tarik napas dalam-dalam, bayangkan gelombang malam yang sunyi, dan bersiaplah menyelam ke dalam kisah horor dari samudra. Nama Bake Kujira terdiri dari dua kata, Bake, yang berarti berubah atau menjelma, dan Kujira, Jing, yang berarti paus. Secara harfiah, Bake Kujira berarti paus yang menjelma, atau lebih tepatnya, paus yang sudah mati namun kembali sebagai wujud hantu. Legenda Bake Kujira paling sering dikaitkan dengan wilayah pesisir prefektur Shimane, sebuah daerah yang sejak dulu dikenal dengan budaya perburuan paus. Perburuan paus di Jepang bukan sekadar aktivitas ekonomi, ia adalah tradisi yang dalam, penuh ritual, dan dianggap sebagai warisan leluhur. Namun, di balik semua itu, selalu ada sisi kelam, darah yang tumpah di laut, jeritan mamalia laut yang agung, dan perasaan bersalah yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Bake Kujira lahir dari ketakutan itu. Ia adalah wujud peringatan bahwa paus bukan sekadar hewan, melainkan makhluk sakral yang jika diperlakukan semena-mena, bisa membawa kutukan. Bayangkan malam di laut, perahu nelayan bergoyang di atas ombak, kabut turun, menutupi permukaan air. Lalu, dari jauh, muncul bayangan besar. Seekor paus raksasa, tubuhnya menjulang dari permukaan laut. Tapi semakin dekat, nelayan sadar ada yang salah. Tubuh itu bukan daging dan kulit, melainkan tulang belulang putih yang bercahaya samar. Itulah Bake Kujira. Ia berenang perlahan, seperti paus hidup, padahal tubuhnya hanya kerangka. Lubang matanya kosong, tulang rahangnya menganga, seakan tersenyum mengejek manusia yang menatapnya. Bake Kujira jarang muncul sendirian. Ia biasanya diikuti oleh kawanan makhluk gaib, burung-burung laut yang aneh, ikan kecil yang bersinar seperti arwah, dan bayangan samar yang melayang di permukaan. Suasana jadi dingin, laut terasa berat, dan para nelayan hanya bisa terpaku, karena mereka tahu, jika Bake Kujira muncul, itu bukan pertanda baik. Bagi masyarakat pesisir Jepang, melihat Bake Kujira adalah firasat buruk. Ia bukan sekadar penampakan gaib, melainkan kutukan berjalan. Desa yang melihat Bake Kujira diyakini akan mengalami bencana. Ada yang mengatakan wabah penyakit akan menyapu penduduk. Ada yang percaya hasil panen akan gagal. Ada pula cerita bahwa rumah-rumah di desa bisa terbakar, atau badai besar akan datang menghantam. Dengan kata lain, Bake Kujira adalah pembawa malapetaka. Ia bukan hantu yang hanya menakut-nakuti, melainkan simbol murka laut terhadap manusia yang serakah. Legenda ini lahir dari trauma sejarah. Perburuan paus memang memberi daging, minyak, dan tulang, tapi juga meninggalkan perasaan bersalah. Bayangkan seekor hewan sebesar paus, dibunuh dengan tombak dan panah, tubuhnya ditarik ke darat untuk dipotong-potong. Ratusan nyawa manusia bergantung pada satu hewan raksasa. Dan jika pembunuhan itu dilakukan tanpa rasa hormat, orang Jepang percaya arwah paus akan kembali untuk menuntut balas. Di prefektur Shimane, ada cerita rakyat tentang sebuah desa nelayan yang makmur karena perburuan paus. Suatu malam, kabut tebal turun di laut. Para nelayan melihat bayangan paus besar dan segera menghunus tombak mereka.
Mereka berpikir itu paus hidup yang akan membawa kekayaan bagi desa. Tapi ketika perahu mendekat, mereka sadar tubuh itu hanyalah kerangka putih yang bercahaya. Dari rahangnya keluar suara erangan panjang, seperti jeritan dari kedalaman. Nelayan panik, sebagian melompat ke laut, sebagian lari pulang. Keesokan harinya, desa itu dilanda wabah penyakit. Anak-anak jatuh sakit, orang tua meninggal, dan ladang tidak menghasilkan panen. Sejak saat itu, desa tersebut diyakini dikutuk oleh Bake Kujira karena keserakahan mereka dalam memburu paus tanpa rasa hormat. Ada juga kisah modern dari nelayan yang bersumpah melihat sesuatu seperti tulang paus mengapung di laut berkabut. Meski banyak orang menganggap itu hanya ilusi, kisah ini terus hidup, membuat Bake Kujira tetap relevan di era sekarang. Bake Kujira lebih dari sekadar hantu laut. Ia adalah simbol balas dendam alam terhadap manusia. Di Jepang, paus bukan hanya hewan, melainkan simbol kekuatan laut yang agung. Membunuh paus dianggap tindakan besar, dan selalu ada ritual untuk menghormati roh paus setelah dibunuh. Tapi ketika tradisi itu hilang, ketika paus hanya dianggap sebagai sumber daging dan minyak, Bake Kujira muncul sebagai pengingat. Ia membawa pesan moral, jangan serakah, jangan meremehkan laut, dan jangan pernah berpikir manusia bisa mengambil tanpa membayar. Karena laut selalu menagih kembali. Hari ini, Bake Kujira tetap dikenal di Jepang sebagai salah satu yokai laut paling unik. Ia muncul dalam berbagai karya. Lukisan yokai klasik karya Toriyama Sekien di abad ke-18. Manga horor dan cerita pendek modern, game dan anime bertema yokai, di mana Bake Kujira digambarkan sebagai roh paus raksasa yang penuh dendam. Citra Bake Kujira selalu sama, kerangka paus bercahaya di laut berkabut. Gambaran itu begitu kuat, sehingga setiap kali disebut, orang langsung membayangkan horor laut yang sunyi, ditemani jeritan dari makhluk yang tidak pernah bisa tenang. Malam ini kita sudah menelusuri kisah Bake Kujira, paus hantu dari Jepang. Dari asal-usulnya sebagai roh paus yang diburu, penampakannya sebagai kerangka bercahaya, hingga kutukan yang dibawanya ke desa nelayan. Bake Kujira bukan sekadar legenda menakutkan. Ia adalah peringatan bahwa laut bukan sekadar tempat mencari makan, tapi juga rumah bagi makhluk yang harus dihormati. Jika manusia serakah, jika manusia lupa pada adat dan ritual, maka roh laut akan datang untuk menagih. Apakah Bake Kujira benar-benar ada, atau hanya ilusi dari nelayan yang lelah di tengah kabut? Tidak ada yang tahu, tapi satu hal pasti, kisahnya membuat kita sadar bahwa laut tidak pernah bisa kita kuasai sepenuhnya. Laut punya cara sendiri untuk mengingatkan kita tentang batas antara kehidupan dan kematian. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan berhati-hatilah jika suatu malam Anda melihat kabut turun di laut. Karena bisa jadi, dari balik kabut itu, kerangka raksasa Bake Kujira sedang berenang, membawa kutukan dari kedalaman samudra.